Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, hari ini kita akan bahas Yeremia 1. Ayat 1 berkata seperti ini. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Di ayat ini tuh disebutkan kalau Yeremia itu adalah anak Hilkiah. Kenapa sih hal ini penting? Karena Hilkiah adalah imam besar di masa pemerintahan Raja Yosia. Sebagai anaknya seorang imam, Yeremia ini adalah bagian dari suku Lewi, suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk bekerja 100% fokus cuma buat Tuhan. Suku Lewi punya beberapa keuntungan. Mereka adalah satu-satunya suku yang boleh menjadi imam dan boleh masuk ke rumah Tuhan. Artinya, mereka bisa berhadapan langsung dengan Tuhan, bicara sama Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan, dan menyampaikannya kepada umat Tuhan. Nah, yang kedua, suku Lewi ini dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan, termasuk soal tempat tinggal. Makanya tadi di ayat itu disebutkan kalau Yeremia itu juga tinggal di Anatot. Anatot ini adalah daerah yang dikhususkan untuk suku Lewi. Jadi Tuhan itu selain dia memberikan tugas, juga memenuhi kebutuhannya suku Lewi. Kenapa sih harus dipenuhi kebutuhan? Karena suku Lewi ini kan disuruh fokus 100% pada Tuhan nih. Artinya termasuk tidak memperhatikan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan. Karena mereka tidak mencari uang, tempat tinggal, makanan. Tuhanlah yang memenuhinya. Sebetulnya sama dengan kita. Kalau kita semakin fokus pada Tuhan, benar-benar tanya Tuhan, taat mengerjakan pekerjaan Tuhan 100%, itu Tuhan yang akan penuhi kebutuhan kita. Karena siapapun yang ikut Tuhan, itu pasti hidupnya selamat. Tujuan dalam hidup kita itu cuma satu, untuk Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan suruh. Tapi tugasnya itu ada dua macam. Ada tugas umum dan tugas khusus. Nah, tugas umum itu kalau kita tahu seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Tapi masing-masing dari kita juga punya tugas khusus. Jadi misalnya nih, Bunda Teresa itu punya tugas untuk melayani di kalangan orang miskin dan orang sakit. Atau kalau pernah dengar pendeta Jim Yos, dia punya tugas untuk menjadi misionaris di Papua, di mana orang-orang lain tidak mau mengerjakan hal itu. Atau mungkin kita sendiri gitu di kantor, kita bertugas untuk menjalankan persekutuan di kantor. Masing-masing dari kita itu punya tugas khusus dari Tuhan. Dan tugas khusus ini spesifik untuk kita, tidak diberikan pada orang lain. Yang artinya, tugas ini menempatkan kita pada rencana Tuhan. Kalau kita tidak kerjakan, berarti kita sudah terlepas dari rencana Tuhan. Jadi kalau misalnya ada tugas khusus dari Tuhan, itu harus langsung dikerjakan. Ini sama halnya dengan Yeremia dan Imam Hilkiah. Mereka punya tugas yang berbeda. Imam Hilkiah diberikan tugas untuk betul-betul menjadi imam. Jadi dia yang menjaga kekudusan rumah Tuhan, kemudian dia menyampaikan pesan dari Tuhan kepada raja atau kepada umat. Kalau kita baca di selanjutnya, dia juga yang menyampaikan pesan penting kepada Raja Yosia. Sedangkan Yeremia itu Tuhan sudah khususkan seperti ini. Tuhan bilang sama Yeremia, aku akan menempatkan perkataan ini pada kamu dan kamu harus sampaikan ini pada umatku. Jadi betul-betul Yeremia ini adalah penyambung lidahnya Tuhan.
Mau itu kabar baik, mau itu kabar buruk, Yeremia harus menyampaikannya kepada umat Tuhan. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang kita akan merasa iri dengan tugas khusus yang diberikan kepada orang lain. Saya sendiri pernah mengalami ini. Jadi, suatu hari ada teman saya yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID dengan menyediakan layanan kesehatan. Dia memberikan kesaksian, dan waktu itu saya merasa, wah luar biasa sekali nih Tuhan memberikan tugas seperti ini pada dia. Tapi di satu sisi saya merasa iri. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, kenapa tugas saya tidak nyata seperti dia ya? Kenapa tugas saya tuh hanya menyampaikan pesan dari Tuhan, dan rasanya kok tugas dia ini lebih berguna ya daripada tugas saya. Lalu Tuhan waktu itu menegur saya dengan keras. Tuhan bilang, memberitakan Injil untuk keselamatan jelas lebih penting dibandingkan pekerjaan-pekerjaan sosial apapun. Kenapa sih lebih penting? Saat ini saya baru mengerti kalau yang namanya kegiatan sosial, pekerjaan membantu orang lain, tanya Tuhan dulu. Saya dulu pernah dimintai tolong untuk memberikan bantuan kepada teman saya yang punya usaha. Dia mau beli chiller. Tapi Tuhan kemudian bilang, orang ini hanya fokus pada pekerjaannya, tidak fokus pada aku. Jadi Tuhan tidak mau memberikan. Walaupun saya sudah merasa, aduh kasihan Tuhan, dia kan baru merilis usaha nih, kasihan kalau nggak dapat bantuan. Tapi ternyata Tuhan tidak mau kalau orang ini semakin jauh dari Tuhan karena pekerjaannya. Jadi setiap langkah membantu orang itu harus didasari atas tanya Tuhan dan ketaatan pada Tuhan. Kalau tidak, semuanya bisa sia-sia belaka. Jadi mulai saat itu, saya tidak pernah iri lagi. Nah, hal yang penting lagi harus kita ingat adalah tugas spesifik ini mungkin hanya akan datang satu kali. Loh, masa panggilan cuma satu kali sih? Jadi, bisa aja kita dipanggil nih untuk menjadi misionaris. Nggak usah di Papua deh, Jawa Tengah aja gitu yang deket. Terus kita nggak taat. Lalu kita mulai berfokus pada pekerjaan, kemudian fokus pada pingin jalan-jalan, atau pingin punya barang mewah. Akhirnya lama-lama kita terikat oleh mamon, oleh berhala. Karena kita terikat oleh mamon, telinga kita juga tertutup akan apa yang Tuhan katakan. Kita tidak bisa dengar, karena telinga kita sudah tertutup, dan mungkin bahkan roh Tuhan yang ada pada kita sudah tergantikan oleh roh jahat yang dari Tuhan. Satu-satunya cara supaya kita bisa terus dengar Tuhan adalah waktu dengar kita harus taat. Lalu kalau amit-amit kita nggak taat nih, kita harus segera minta ampun pada Tuhan. Tugas spesifik itu mungkin hanya datang satu kali sebagai panggilan bagi kita. Oleh karena itu, tugas spesifik itu harus segera dilakukan saat itu juga. Melalui tugas yang Tuhan berikan itu, Tuhan mau mengajarkan kita supaya mengerti. Supaya kita mengerti pikiran Tuhan dan membukakan hal-hal yang bahkan awal kita tidak tahu. Selanjutnya, kita akan bahas ayat kedua. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Yosia ini adalah anaknya Amon. Amon ini adalah anaknya Manasye. Nah, kalau kita lihat, Manasye sama Amon ini adalah raja-raja yang sama sekali tidak takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, itu Manasye adalah raja yang betul-betul jahat. Dia mendirikan mezbah penyembahan patung-patung berhala di kota Tuhan, di Yerusalem. Kemudian dia juga percaya ramal dan telaah, dan dia bahkan mempersembahkan anaknya di dalam api untuk berhala. Demikian juga dengan Raja Amon. Tetapi Raja Yosia ini berbeda. Tuhan sudah buat dia untuk takut akan Tuhan. Dia dari kecil betul-betul mencari Tuhan.
walaupun orang tuanya tidak mengajarkan dia. Karena Tuhan sayang pada Yosia yang takut akan Tuhan, Taurat temukan oleh Imam Hilkia. Jadi kitab Taurat yang dulu dibuat Musa itu sebetulnya sudah sekian lama hilang. Di saat-saat raja-raja sebelumnya itu hilang. Lalu ketika Raja Yosia memerintah, tiba-tiba Imam Hilkia datang. Wah, Raja, ini Tauratnya ketemu. Akhirnya dibacakanlah isinya kepada Raja Yosia, dan Raja Yosia sangat sedih. Dia membuang semua patung berhala dari kehidupan umat Tuhan. Dan juga dia mengadakan kembali Paskah, yang dulu adalah kewajiban dari umat Tuhan. Ternyata apa yang dilakukan Raja Yosia itu penting untuk keselamatan dirinya. Jadi dalam hal ini, Raja Yosia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan Tuhan menghargainya dan memberikan dia keselamatan. Ini juga sama seperti kita. Jangan pernah ragu untuk minta maaf dan berbalik pada Tuhan. Justru kalau kita cuek, kita anggap, dosa saya sudah terlalu berat, saya tidak bisa berbalik lagi. Maka hidup kita kemudian hanya akan menjadi sia-sia dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Bahkan amit-amitnya gitu, kalau Tuhan sampai mengangkat roh Tuhan dari kita, maka akan sulit sekali untuk kembali pada Tuhan. Ini adalah contoh nyata dari menjadi berbeda dengan dunia ini. Jadi mungkin kita ada di lingkungan di mana orang-orangnya yang penting hanya harta, yang penting itu aku udah jalan-jalan ke Italia loh, aku pakai tas merek ini nih terkenal, harganya ratusan juta. Kita harus siap jadi berbeda. Kita harus berani jadi berbeda. Dulu saya takut waktu Tuhan pertama kali menyuruh saya untuk membuat video-video khotbah ini. Saya bilang, Tuhan, nanti orang anggap saya aneh. Nanti orang anggap saya terlalu religius, gak mau lagi dekat sama saya. Resikonya terlalu besar, Tuhan. Nanti orang cuma anggap saya, supaya cari muka, supaya terkenal. Padahal kenyataannya, saya sangat tidak suka wajah saya divideokan. Kalau boleh memilih, saya memilih suaranya aja. Dan betul-betul saya melakukan pembuatan video itu hanya untuk Tuhan. Tapi orang tidak tahu. Orang pikir saya cari muka. Waktu saya mengeluh itu, Tuhan bilang, lebih penting pendapat saya, waktu itu Tuhan bilang, atau pendapat orang lain. Saya sadar saat itu kalau saya harus pilih untuk jadi berbeda dari orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menentukan pilihan kita. Yosia juga seperti ini. Dia pasti takut, dia pasti juga memikirkan resikonya. Mungkin dia curhat sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini gimana ya kalau aku nih nanti dibunuh sebelum pekerjaannya selesai. Tapi ingat, Tuhan kalau kasih tugas, Tuhan akan bantu kita sampai tuntas. Kalau Tuhan sudah bilang, kamu kerjakan gedung ini untuk bisa memuliakan aku, Tuhan akan membantu penyelesaiannya, walaupun mungkin saat itu kita merasa, tidak ada duitnya, atau ini banyak halangan, tapi Tuhan pasti sertai sampai selesai. Kalau itu betul-betul dari Tuhan. Kembali lagi ke Yeremia. Jadi Yeremia ini mendapatkan pendengaran dari Tuhan di masa pemerintahan Raja Yosia yang takut akan Tuhan. Wah, kalau kita pikir, enak sekali dia gitu. Jadi kan cocok dong, nabinya dengar Tuhan, rajanya dengar Tuhan. Pasti klop nih kalau disampaikan pesannya. Jadi zaman pemerintahan Raja Yosia ini sebetulnya adalah zaman yang aman ya untuk Yeremia memberitakan Injil. Firman Tuhan datang pada Yeremia juga di masa pemerintahan raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Seperti Yoyakim dan Zedekia. Padahal, Yoyakim itu kan ayahnya Yosia. Sudah jelas Yosianya itu taat akan Tuhan.
Tapi Yoyakimnya tidak ikut. Jadi, taat pada Tuhan itu harus. Walaupun orang yang mungkin kita beritakan tentang Tuhan itu tidak langsung berubah. Walaupun mungkin efek kenyataannya di dalam hidup kita tuh tidak terlihat. Yang penting adalah kita sudah mengerjakan tugas Tuhan. Dan ketika kita sudah mengerjakan tugas Tuhan, itu kita menyelamatkan nyawa kita sendiri. Seperti Yeremia ini. Dia pasti diancam mau dibunuh, atau diancam, pokoknya kamu nggak boleh ngomong ini lagi ya, kamu menjatuhkan mental umat aja nih, padahal kita baik-baik aja kok sekarang gitu. Tapi Yeremia tetap taat dan memberitakan berita dari Tuhan. Yang namanya mengerjakan tugas dari Tuhan itu bukan cuma untuk keselamatan orang lain. Waktu saya pertama kali mau menjalankan persekutuan doa, Tuhan memberikan ayat ini pada saya, ayat di Yehezkiel. Intinya, kalau kamu memperingatkan orang berdosa atas suruhanku, dan dia tetap berdosa, kamu sudah selamat, walaupun orang itu tidak selamat. Tapi kalau kamu, saya suruh untuk memperingatkan orang yang berdosa, kamu tidak kerjakan. Lalu kemudian orang itu mati karena dosanya. Maka, nyawa orang itu akan ditanggungkan kepada kamu. Kalau kita pikir-pikir ya, memperingatkan pada orang-orang yang tidak mendengar sama sekali itu capek pasti. Seperti itu kira-kira. Sampai rasanya, aduh, kenapa sih nggak mau nurut-nurut gitu, sampai putus asa. Putus asa itu sebetulnya wajar. Tapi yang nggak wajar adalah ketika kita putus asa dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Yang benar adalah ketika kita putus asa, kita berdoa pada Tuhan. Kita minta tolong, Tuhan, tolong bantu aku ya Tuhan. Aku tidak sanggup lagi nih, bagaimana ya orang-orang ini tetap tidak mau dengar gitu. Nah, saya pernah ada di masa itu. Mungkin itu campuran putus asa dan campuran juga gangguan iblis. Karena saya sudah mulai putus asa, iblis mulai datang. Mulai bilang, aduh ngapain sih ini, lanjut bikin video ngapain sih gitu. Jadi pikiran saya mentok, saya tidak bisa membuat khotbah apapun, saya tidak bisa membuat sharing apapun. Bahkan ketika sharing itu sudah dibuat, iblis terus mengganggu saya kena sakit mata, kemudian badan saya tidak enak, kepala saya pusing. Saat itu Tuhan bilang pada saya melalui ayat yang bunyinya kira-kira seperti ini. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi sebetulnya kalau kita sudah melakukan tugas sesuai yang Tuhan minta, Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Pasti Tuhan akan membantu. Dan yang paling penting diingat adalah ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kembali lagi hasilnya mungkin tidak terlihat di dunia ini. Tapi Tuhan jelas melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Jadi ini mungkin tidak berharga di mata dunia, tapi berharga di mata Tuhan. Peduli amat soal orang-orang mencerca kita, menghina kita, asal Tuhan memuji kita, itu sudah lebih dari cukup. Terakhir disebutkan kalau pada akhirnya pembuangan itu tetap terjadi, walaupun Yeremia sudah melakukan tugasnya sebagai nabi Tuhan. Dia bahkan melihat Raja Yoyakim dijatuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan dia juga melihat Raja Zedekia itu ditangkap, dirantai, dibutakan, dan anak-anaknya disembelih. Jadi begitu mengerikan. Kenapa sih pembuangan itu tetap terjadi? Kuncinya cuma satu. Tidak ada yang berbalik dan taat pada Tuhan. Semua tetap menutup telinganya. Dan mungkin menganggap Yeremia itu orang gila gitu. Kenapa sih memberitakan berita buruk terus gitu? Ini dia yang menyebabkan pembuangan tetap terjadi. Bahkan Yeremia kemudian ikut dalam pembuangan itu gitu. Yang kedua yang sebenarnya kita bisa lihat dari pembuangan ini adalah pemenuhan dari apa yang disampaikan Yeremia. Ketika pembuangan itu terjadi, orang-orang baru sadar, loh, ini kan kejadian seperti yang Yeremia kemarin bilang. Aku pikir dia orang gila.
Dia bilang ada pembuangan, kalian harus bertobat. Aku pikir itu tidak bisa terjadi. Bayangkan ini seperti COVID ya sebetulnya kalau kita pikirkan. Itu betul-betul waktu COVID itu terserah Tuhan. Kalau kita sakit, terus kita sembuh, oh bersyukur gitu. Tapi kalau kita sakit, terus kita udah bayar nih, miliar-miliaran gitu bahkan. Tapi ternyata nggak sembuh juga. Berarti betul-betul kemarin itu COVID terserah Tuhan. Siapa yang hidup, siapa yang mati, terserah Tuhan. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan, walaupun itu berita yang buruk, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita jadi malu. Kalau orangnya jadi taat, kemuliaan juga milik kita. Tapi kalau orang-orang itu tidak jadi taat, itu juga kemuliaan lain buat kita sebetulnya. Karena Tuhan memenuhi apa yang sudah kita sampaikan kepada orang-orang itu. Ada teman kita lagi sedih, lalu Tuhan bilang, kamu bilang pada dia, kalau kamu bersedih hanya karena masalah duniawi, hidupmu kan sia-sia. Terus kita bilang pada teman kita itu kan sebenarnya menyebalkan ya. Orang lagi sedih dibilangin, kalau kamu sedih karena cuma soal barang hilang gitu, soal kekayaan duniawi, maka hidupmu akan sia-sia gitu. Dia lagi sedih gitu. Saat itu mungkin teman kita menganggap kita gila ya. Sama seperti Yeremia gitu. Kalau orang itu taat, bersyukurlah. Karena Tuhan menyelamatkan orang itu lewat kita. Tapi kalau orang itu tidak taat, maka perkataan Tuhan yang kita sampaikan itu akan terjadi. Jangan sampai kita kehilangan hidup kita dengan sia-sia. Tuhan berkati.